Selamat siang semuanya. Senang bisa kumpul sekali lagi. Siapa yang diberkati dengan firman dari Kak Sugi minggu lalu, diberkati semuanya, amin. Dan hari ini aku mau melanjutkan, sebetulnya bukan melanjutkan tetapi mundur sedikit sebetulnya, mundur sedikit. Karena minggu lalu kita berbicara tentang fellowship, pentingnya gereja, pentingnya komunitas. Di mana kita melakukan semua tujuan-tujuan yang Tuhan sudah kasih bersama dengan saudara-saudara kita. Tapi hari ini aku kepingin untuk mengulang sedikit dari minggu yang pertama. Kalau aku bilang bahwa fellowship itu ada dua bagian. Kalau kita mau betul-betul mengerti tentang fellowship, kita harus betul-betul mengerti dua hal ini. Yang pertama bisa dikeluarkan PPT-nya. Oke, kita lanjut aja enggak apa-apa. Yang pertama adalah kita adalah anaknya siapa? Anak Tuhan. Dan yang kedua adalah kita tidak hidup sendiri. Kalau kita sudah belajar 2 minggu yang lalu kita adalah anak Tuhan. Betul anak Tuhan semua di sini? Betul. Pasti lah. Pasti? Pasti. Tahu dari mana anaknya Tuhan? Yohanes 1 ayat 2. Oke, dibuka boleh Yohanes 1 ayat 12. Semoga kalian hafal semua ya. Kita ingat-ingat ayat ini, kita baca terus setiap hari, kita baca sama-sama ya. Sebentar, sebelum kita mulai. Kita baca sekalian atasnya, Yohanes 1 ayat 12. Kenapa? Supaya kita ingat di mana, jangan-jangan kita lupa. Ada sih tertulis tapi nggak tahu di mana gitu ya. Jadi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes, luar biasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan hari ini aku kepingin untuk melanjutkan yang nomor 2. Kalau kita sudah belajar yang nomor 1, kita akan melanjutkan yang nomor 2. Sorry, ini bisa nggak ya? Bisa? Oke, enggak apa-apa. Yang kedua tadi kita berbicara tentang kita ini tidak hidup sendiri. Katakan aku enggak hidup sendiri. Oke, dilihat di kanannya, di kiri ada orang. Kalau enggak ada orang mesti cari orang duduk sebelahnya ini kayaknya. Oke. Dan hari ini aku kasih judul dari firmanku, Fellowship Part 2, katakan saudara seiman. Ya, saudara-saudari seiman, kita perlu tahu bahwa kita ini tidak hidup sendiri. Bahkan kalau aku boleh bilang, kita ini diciptakan tidak untuk hidup sendiri. Kita diciptakan tidak untuk hidup sendiri. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Enggak baik. Waktu Tuhan menciptakan Adam, dia mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan lalu Tuhan menciptakan siapa? Hawa. Kita lihat di sini bukan cuma berbicara tentang pasangan aku percaya, tetapi kita semua tidak diciptakan untuk hidup sendiri, betul? Kita perlu yang namanya orang lain, kita perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Di Instagram baru-baru ini aku kebetulan lagi ngeliat-liat reels ya. Terus di salah satu reels itu dikatakan mereka melakukan survei di Jepang. Dan dikatakan dari orang-orang itu 28,6%, hampir 30%, hampir sepertiga itu mengatakan mereka sering atau selalu merasa kesepian. 19,7 hampir 20% mengatakan kadang-kadang mereka merasa kesepian. Sampai suatu hari ada orang yang ini sekarang lagi booming ternyata. Dia itu bekerja, pekerjaannya itu cuma menemani orang. Jadi kerjaannya dia cuma nemenin apa? Nemenin makan, nemenin jalan-jalan. Kadang ditanya pertanyaan yang jawab. Kalau enggak dia cuma diem aja ngikut gitu. Makan bareng diem berdua gitu. Ngikut. Terus orang cuma menemani seperti itu, tahu gajinya berapa? Per jamnya dia dibayar 1,3 juta. Wah, kepingin kita pindah ke Jepang semua aja kayaknya. Nemenin orang makan bareng dapat 1,3 juta.
Wah, tetapi di situ terjadi sebuah krisis di mana orang-orang itu kesepian. Pertanyaannya, orang di Jepang itu banyak atau sedikit? Banyak, banyak sekali. Orang di dunia ini banyak atau sedikit? Banyak. Tetapi kenapa kok banyak sekali orang yang merasa kesepian? Aneh enggak? Orang ya jumlahnya banyak, tapi kesepian semua. Enggak punya teman, katanya Awi, betul. Kita ini diciptakan tidak untuk hidup sendiri, tapi kita ini diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas, katakan komunitas. Tahun demi tahun kita lihat kalau perkembangan teknologi, kita lihat sekarang ini semakin mudah untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Ada yang punya keluarga di luar pulau atau luar negeri ada? Kalau misalnya kita udah lama enggak ketemu zaman dulu, Ko Jimmy melewati atau enggak aku enggak tahu nih. Tapi dulu kalau mau ngomong sama orang itu nggak bisa video call. Pakai apa? Surat menyurat. Kirim hari ini sampainya kapan? Nggak tahu, kayaknya minggu depan baru sampai. 2 minggu baru dibalas. Bisa bayangin yang LDR kayak apa? Sekarang dengan teknologi kita bisa, aduh kangen sedikit telepon. Nggak usah kangen sedikit, sambil tidur sambil telepon. Ayo siapa yang sambil tidur sambil telepon? Waduh, jangan nunjuk-nunjuk Kak Wi. Tapi sekarang ini semakin mudah untuk kita ini berinteraksi satu dengan yang lain. Semakin mudah untuk kita mencari teman. Ada yang pernah ketemu teman baru waktu lagi main online gaming? Wih kayaknya cocok ini, terus kita jadi friend, terus kita main terus. Gampang. Tapi semakin mudah juga untuk kita ini menyendiri atau memisahkan diri kita. Coba bisa nggak kita dalam satu hari nggak ketemu orang sama sekali? Bisa? Bisa. Ngapain? Di rumah, nonton film, main game. Kalau makan gimana? Tinggal nge-grab. Kan ketemu orang? Enggak, suruh aja Pak cantolin di pagar ya, nanti saya ambil. Betul? Enggak perlu ketemu orang, bisa? Bisa. Dengan adanya teknologi kita bisa semakin dekat dengan orang lain, tapi kita juga bisa memisahkan diri kita lebih lagi. Tambah gampang untuk kita ini enggak ketemu sama orang. Terutama karena apa? COVID. Dan karena COVID sudah terbiasa semuanya sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Tidak ketemu orang udah biasa. Akhirnya banyak sekali orang sekarang yang sakit mental. Banyak orang yang depresi. Kenapa? Karena kita ini kesepian. Banyak orang kesepian akhirnya depresi karena kita nggak diciptakan untuk hidup sendiri. Nah ketika kita ini jadi anak-anak Allah, kan kita semua udah anak-anak Allah, betul kan ya? Kita ini bukan anak tunggal. Tapi kita ini masuk di dalam keluarga yang besar. Ada yang punya keluarga yang besar di sini, kakak adiknya banyak, tantenya ikut tinggal sekalian bareng-bareng. Sering kumpul-kumpul sama keluarga-keluarga yang besar. Seperti itu keluarganya Allah. Ketika kita jadi anak-anak Allah, kita masuk di dalam keluarga yang besar, tidak sendiri lagi, tapi punya seiman. Kita punya saudara-saudara seiman. Dan di dalam keluarga, boleh next. Di dalam keluarga Allah akan terjadi 4 hal ini. Ketika kita ini menjadi bagian dari keluarga Allah, kita akan melewat dan mengalami 4 ini. Dan ini yang aku sebut sebagai fungsinya keluarga Allah. Yang pertama adalah kita saling apa? Mengasah. Yang kedua yang ketiga saling mengasihi. Dan yang keempat saling mendukung. Di dalam keluarga Allah, fungsinya keluarga Allah itu untuk apa? Kita saling mengasah, kita saling menegur, kita saling mengasihi, dan kita saling mendukung. Kalau yang pertama boleh keluarin saling mengasah, next. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau mungkin pernah dengar, di mana 2, 3 orang berkumpul di situ, bukan Tuhan ada. Di situ ada gesekan, betul? Di mana ada 2 orang, 3 orang, betul itu ada ayatnya. Di mana 2, 3 orang berkumpul, ada Tuhan ada di situ juga. Tapi hari ini aku mau bilang, di mana ada 2, 3 orang berkumpul, di situ akan ada yang namanya gesekan. Katakan gesekan. Pernah enggak ketemu orang yang punya perbedaan pendapat? Wah pernah. Bagaimana kalau dengan perbedaan budaya?
atau perbedaan personality, wah karakteristiknya dia berbeda. Coba dilihat kanan kirinya teman-temannya, kira-kira sama atau beda ini. Oh ini pendapatnya beda, ini budayanya beda, oh ini orangnya karakteristiknya berbeda. Siapa yang di sini introvert? Ada yang introvert? Ada yang ekstrovert? Kalau ekstrovert, orang yang suka kumpul-kumpul sama orang lain, ngajak anak introvert, ayo hangout dan dia bilang gak mau, tolong jangan sakit hati. Karena bukan karena dia itu gak suka sama kalian, tapi capek. Kalau orang ekstrovert seneng, wah tambah berenergi. Wah. Kalau ekstrovert diajak introvert diajak kayak gitu, pulang-pulang KO dia, sampai besoknya gak bangun. Tapi sering kali kita akan ketemu, pasti akan ketemu orang-orang yang berbeda pendapat, beda budaya, beda personality. Dan ketika kita ini berinteraksi dengan mereka, kita tuh akan bergesekan. Betul? Kita akan, wah ini ternyata beda pendapat, kita berargumen, kita ngomong ini ada nggak enaknya. Kira-kira ketika besi itu diasah, enak atau enggak enak? Sakit enggak? Sakit. Tidak enak, tidak nyaman. Tapi besi itu perlu diasah. Kalau pernah menajamkan pisau, pisau itu perlu diasah supaya apa? Semakin tajam. Begitupun dengan kita pun seperti besi atau pisau perlu untuk diasah. Orang yang diasah ketika kita ini saling ketemu, saling mengasah, kita ini menjadi lebih tajam, lebih baik. Atau dalam kata lain kita ini diproses. Untuk apa? Untuk bertumbuh, katakan bertumbuh. Untuk bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pernah nggak di sini berdoa untuk menjadi lebih sabar? Pernah? Tuhan berikan aku kesabaran Tuhan untuk orang ini Tuhan. Pernah kayak gitu? Seringkali ketika kita berdoa Tuhan berikan kesabaran, apa yang terjadi? Apakah tiba-tiba langsung sabar? Enggak, malah seringkali yang terjadi adalah apa? Datang orang yang mencekno. Datang orang yang bikin kita mangkel, yang buat kita marah. Jadi seakan-akan kayak kita minta sabar, tapi kok nggak dikasih sabarnya. Seringkali kita salah ketika kita minta kesabaran sama Tuhan, yang dikasihin sama Tuhan apa? Kesempatan untuk kita belajar menjadi sabar. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang lain, kita diasah, kita menjadi lebih baik. Seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mungkin kita beda pendapat, mungkin kita tidak cocok, tapi ketika kita ketemu, berinteraksi, kita akan bertumbuh. Yang kedua, boleh dikeluarin? Ketika kita ada di dalam keluarga Allah itu kita saling menegur. Nah, siapa yang di sini pernah ketemu sama orang yang merasa paling benar sendiri? Pernah? Ketika kita bilang seperti ini, mereka bilang, salah kamu tuh salah. Atau ketika kita berusaha untuk mengkoreksi, mereka enggak mau terima. Enggak, aku bener kok. Merasa paling benar sendiri. Merasa semua orang tuh salah. Orang seperti ini firman Tuhan katakan orang yang bebal. Katakan bebal. Orang yang keras kepala. Tidak mau terima masukan, tidak mau belajar. Waduh ini kayaknya langsung pribadi. Gue Jimmy langsung ke belakang. Tapi tidak ada di antara kita itu yang tahu segalanya. Betul? Gak ada dari kita yang sudah mengalami segalanya. Kita semua mungkin ngerti sedikit tentang ini, ngerti tentang itu, pernah mengalami ini. Tapi tidak ada yang tahu segalanya. Nah sekarang aku mau kasih contoh. Kalau di sini kita ini di giginya kita ada kotoran. Atau mungkin kalau yang cowok-cowok kadang pakai celana lupa red settingnya lupa ditutup. Pernah ya mungkin kayak gitu ya. Kira-kira kalau ada orang lebih baik dibilangin atau dibiarin sama orang lain? Lebih baik diapain? Kalau resettingnya kebuka atau di gigi ini ada kayak kotorannya kayak gitu. Siapa yang di sini lebih memilih untuk diberitahu daripada dibiarin? Ada? Atau pengen dibiarin semua sini, biarin kebuka terus sama siapa kayak gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, kalau misalnya mereka ngomong sama kita, itu marah enggak sih? Kalau ada yang bilang, resettingmu tuh lupa ditutup, bro lupa, tak tutupin dulu. Kira-kira kita marah atau malah berterima kasih? Berterima kasih. Karena apa? Karena niatannya sebenarnya baik. Kita nggak marah lagi.
Oh enggak kok, red settingku enggak kebuka kok, padahal kebuka. Ngotot. Orang yang merasa paling benar itu seperti resettingnya kebuka, tapi dia ngomong enggak, resettingku enggak kebuka. Dan dikasih tahu dia ngomong enggak, kamu yang salah. Seperti itu. Tetapi ketika kita ini mau untuk belajar, ketika kita ini ditegur oleh orang lain, sebetulnya orang itu baik atau enggak sih? Baik. Ketika orang tuh bilang, bro, resettingnya tolong ditutup, kebuka. Itu ada niatan yang baik. Karena apa? Sebetulnya orang yang mengatakan itu adalah orang yang peduli. Kalau ada orang yang lihat resettingnya kebuka dan dia enggak ngomong, peduli apa enggak sebetulnya? Enggak peduli. Biarin aja, bukan urusanku. Orang yang peduli akan mengatakan sesuatu. Tetapi kenapa kalau berbicara tentang diri kita yang ditegur, bukan gigi atau resetting. Kalau karakter kita atau tindakan kita, kenapa kok kita bisa sakit hati? Kenapa kok kita marah? Bukankah kalau dia mengatakan menegur itu sebetulnya dengan hati yang baik, karena dia itu peduli? Betul atau betul? Siapa yang pernah sakit hati ditegur? Pernah? Pasti pernah. Tidak ada di antara kita tuh yang sempurna, yang sudah tahu semuanya. Ada hal-hal yang orang tua kita tahu. Siapa yang sini waktu pertama kali pacaran orang tuanya bilang, kamu jangan pacaran dulu. Pernah diomongin kayak gitu? Atau mungkin orang tuanya yang ngomong, wes pacaran aja enggak apa-apa. Kenapa kok mereka bisa menyampaikan itu? Karena mereka punya pengalaman mereka. Bagaimana mereka dulu pernah pacaran seperti ini. Oh dulu pernah ditolak seperti ini. Oh dulu harus fokus. Setelah pacaran ternyata putus harus kerja. Mereka punya pengalaman. Tapi seringkali kita sebagai anak kita ngapain? Papa mama gak tahu. Gak tahu. Zaman sekarang beda Pak. Beda mah. Apakah kita mau untuk menerima teguran, menerima ajaran. Atau apakah kita mau menjadi orang yang bebal. Yang keras kepala, yang tahu sendiri, yang paling benar sendiri. Matius 18 ayat 15-17 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Maksudnya kalau ada yang salah, datengin orangnya, omongin orangnya. Berdua. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau sudah tidak bekerja yang pertama, bawa dua tiga orang yang lain, diajak ngomong sama-sama, ditegur lagi. Tapi dikatakan di 17, boleh buka, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai. Aku boleh bukain yang TSI. Ini aku bacain ya, TSI aku suka translate-nya. Dia bilang, kalau dia masih menolak mendengarkan saksi mata itu, beritahukanlah perkara tersebut kepada semua jemaat. Dan kalau dia tidak mau juga menerima nasihat jemaat, biarlah semua saudara seiman mengucilkan dia. Sebagaimana orang Israel tidak mau bergaul dengan para penagih pajak dan orang dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Keras sekali ngomongnya. Kalau diomongin sekali enggak bisa, diomongin dua kali enggak bisa, ketiga kali pun diomongin enggak bisa, kucilkanlah dia katanya. Kalau aku ambil dari sini maksudnya apa? Kalau kita salah, ada satu orang yang datang ngomong sama kita. Kita mulai berpikir, oh ya mungkin kita ini salah. Betul? Kalau dua orang datang, atau tiga orang datang dan ngomong yang sama, tak kasih tahu memang kalian salah kalau gitu sepertinya. Tapi kalau sampai nunggu satu jemaat datang untuk negur kalian, itu namanya kebangetan guys. Betul? Kebangetan. Artinya apa? Kalau satu orang gak mau didengerin, dua tiga orang gak mau didengerin, satu jemaat pun gak mau didengerin, itu berarti kita yang gak mau dengerin. Itu berarti kita tuh sebetulnya salah, tapi kita gak mau berubah. Kita gak mau dibilang salah, kita merasa benar sendiri. Di keluarga Allah gak ada yang sempurna. Gak ada yang lebih suci, gak ada yang lebih tinggi satu dari yang lain. Semuanya perlu untuk bertumbuh dan perlu untuk berubah. Kita semua perlu untuk bertumbuh, kita semua perlu untuk berubah. Dan lebih baik kita ditegur
Daripada kita salah dan tidak ditegur. Karena apa? Berarti orang-orang di sekitar kita ini peduli sama kita. Kalau ada yang negur kalian, berarti ingat orang ini peduli sama aku. Beda loh ya menegur dengan komplain. Ada yang bisa membedakan? Kalau negur itu memberitahunya dengan kasih. Kalau komplain itu cuma ngomongi. Kamu ini kok enggak berubah-berubah. Aduh kamu ini kok kayak gini. Itu komplain. Tapi menegur, bro kemarin kamu salah. Ini kemarin yang kamu lakuin enggak benar. Ayo kita kembali. Ayo lakuin yang benar. Ayo waktunya minta maaf. Itu adalah sebuah teguran. Oke? Yang ketiga, boleh keluarin? Di dalam keluarga Allah kita saling apa? Mengasihi. Roma 12 ayat 10 mengatakan hendaklah kamu saling apa? Mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Yohanes 4. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ketika kita masuk dalam keluarga Allah akan ketemu orang-orang yang perbedaan pendapat, orang-orang yang dalam tanda kutip mencekno, yang kadang ngeselin, yang kadang aduh bikin capek. Tetapi di dalam keluarga Tuhan kita perlu untuk saling mengasihi. Mengasihi itu bukan berarti selalu setuju dengan mereka. Ketika orang itu melakukan sesuatu yang salah bukan berarti aku bilang oh ya enggak apa-apa karena memang dia seperti itu. No, kita bisa enggak setuju tetapi kita saling mengasihi. Karena mengasihi itu adalah sebuah pilihan. Kita bisa bertemu dengan orang yang berdosa, orang yang mungkin dia adalah orang yang homoseksual. Aku pernah ingat suatu hari guruku itu ditanyain seperti ini. Jadi dia menceritakan pengalamannya dia. Bagaimana ada pasangan homoseksual di Amerika, mereka naik ke atas panggung untuk penyerahan anak. Kira-kira dilakukan atau enggak? Ada yang ngomong enggak, ada yang ngomong iya. Guruku bilang kayak gini, pada saat itu aku menyerahkan anak ini. Kenapa? Karena yang aku serahkan anaknya kepada Tuhan, bukan kepada orang tuanya. Tetapi walaupun mereka ini orang yang berdosa, aku tetap menunjukkan kasihku bagi mereka. Kita mungkin ketemu orang-orang yang berdosa. Kita ketemu sama orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Yang masih melakukan hal-hal yang gak benar. Tapi bukan berarti sekarang kita mencampakkan mereka. Enggak. Kita menunjukkan kasih Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 4. Bahwa kita mengasihi karena apa? Allah lebih mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau kita yang gak layak untuk dikasih kasih sama Tuhan. Apalagi orang-orang di luar sana yang butuh. Kita pun menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Kita pun di dalam gereja, dalam keluarga Allah. Kita saling menunjukkan kasih Tuhan. Mengasihi satu dengan yang lain. Artinya mengasihi itu apa? Kita saling berbagi, katakan berbagi. Dan kita saling melayani, katakan melayani. Kita mengasihi itu artinya kita saling berbagi dan melayani, menunjukkan kasih yang kita terima dari Tuhan. Dan mungkin orangnya itu enggak layak tapi kita tetap melakukannya. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Amin. Dan yang terakhir nomor 4. Di dalam keluarga Allah kita saling apa? Mendukung. Fungsi keluarga Allah itu adalah untuk mendukung. Kalau pernah nonton singa berburu, pernah nonton di TV-TV. Kalau pernah lihat singa itu berburu kerbau. Kerbau itu ketika dia tahu, kumpulan kerbau yang tahu kalau ada singa. Mereka ini berkumpul. Bokong kepada bokong ini, tutup. Tanduknya keluar. Kenapa? Mereka saling menjaga. Tapi singa ini pinter. Karena dia tahu kerbau-kerbau ini akan melakukan ini, dia nunggu. Dia cari apa? Kerbau yang lari sendiri. Jadi ketika dia melihat ada kerbau yang lari sendiri, itu yang diserbu sama kumpulan singa-singa ini. Mereka lari, mereka mengejar kerbau ini sampai akhirnya tertangkap. Kenapa? Karena mereka tahu kalau sendiri itu lebih gampang diserang. Betul? Tahu enggak bahwa iblis itu sekarang sedang memburu kalian?
Tahu enggak, iblis ini lagi nunggu-nunggu waktu di mana dia itu bisa menjatuhkan kalian. Dia itu bisa membuat kalian tuh, ayo kembali yuk, kembali hidup dalam dosa yuk. Udah lakuin aja, nggak ada yang lihat kok. Membuat kalian sendiri, menyendiri. Membuat kalian menunggu-nunggu waktu supaya kalian bisa jatuh ke dalam dosa. Untuk melakukan hal-hal yang gak seharusnya. Untuk memenuhi pikiran kalian dengan tipuan-tipuan. Oh gak ada yang senang sama kamu. Oh semua orang benci sama kamu. Oh gak ada yang peduli. Kamu mati pun gak ada yang tahu, gak ada yang peduli. Gak ada yang nangisin. Mengisi pikiran kita dengan kebohongan. Membuat kita tuh menjauhkan diri. Dari siapa? Dari orang-orang di sekitar kita ataupun dari Tuhan. Sampai akhirnya kita depresi. Fungsi keluarga Allah adalah untuk saling mendukung atau saling melindungi. Pengkhotbah 4 ayat 12, boleh dibuka? Dikatakan, umpama dalam perkelahian, seorang diri saja akan mudah dikalahkan musuh. Tetapi kalau berdua, lebih mungkin mereka mampu bertahan. 3 orang akan lebih kuat lagi seperti 3 utas tali yang dijalin menjadi satu akan sulit diputuskan. Nah hari ini aku mau kasih contoh, aku minta panggil Kak Wiwi untuk naik ke atas. Ah ini dia. Kak Wiwi, kayaknya selalu tak panggil ke atas Kak Wiwi ini. Dan kita ini akan bermain satu game. Kalau mungkin pernah nonton TV show Korea, ada sebuah game di mana kita ini harus berdiri, kakinya rapet, berdiri seperti ini dan kita akan menepakkan tangan kita dorong-dorongan siapa yang jatuh duluan. Oke, sebentar kayaknya mejanya perlu aku pindahin ini. Oke, kalau aku main sama Kak Wiwi, kira-kira yang menang siapa? Kak Wiwi, oke. Boleh dicoba Kak Wiwi? Oke. Oke. Ketika aku sendiri melawan dengan Kak Wiwi, kuat atau enggak kuat? Enggak kuat. Sekarang aku minta, aku panggil Billy, Benaya, Kojimi, coba panggil naik ke atas. Gini. Tolong, waktu aku berdiri di sini, tolong tahanin dari belakang. Tolong tahanin dari belakang, sini, di belakang sini. Tolong ditahanin dari belakang. Kanan kiri, enggak usah baris, kanan kiri enggak apa-apa. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Thank you. Tapi aku mau kasih kalian gambaran. Bagaimana kalau aku sendiri yang lawan Kak Wiwi, gampang enggak untuk kalah? Gampang. Seringkali kita gampang terjatuh, kenapa? Karena kita tuh sendiri. Tetapi kalau aku punya kumpulan di belakangku, kalau aku punya komunitas, aku punya sahabat-sahabat yang berdiri untuk mendorong aku, melindungi aku, untuk mendukung aku, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang kelihatannya susah, apa yang kelihatannya mustahil, akhirnya bisa terjadi. Amin? Betul? Aku majuin sebentar. Taruh mundur. Jadi ketika kita ini masuk di dalam keluarga Allah, kita tuh sebetulnya saling mendukung, saling menopang, saling melindungi, saling mengingatkan. Sekarang coba, kalau kalian mau lepas dari rokok, tapi kalian kumpul dengan perokok, bisa lepas atau enggak? Nggak bisa. Kalau kalian mau lepas dari alkohol, tapi kalian tiap malam kumpulnya di klub, bisa lepas atau enggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalian kumpul dengan orang-orang yang salah. Kalian perlu untuk mencari sebuah komunitas yang mendukung dan bukan menjatuhkan kalian. Betul? Coba dilihat komunitas kalian. Apakah komunitasku mendukung aku atau menjatuhkan aku? Ini adalah 4 fungsi dari keluarga Allah. Bagaimana kita saling mengasah, saling menegur, saling mengasihi dan saling apa? Mendukung. Dan hari ini aku ingin meluruskan sebuah, aku mau menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah keluarganya Allah? Siapa keluarganya Allah? Kita yang percaya. Yohanes 1:12, buka lagi. Yohanes 1:12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita yang percaya dalam namanya, yang percaya ke dalam Tuhan Yesus, menerima dia sebagai juru selamat, itulah anak-anak Allah. Mereka yang percaya, kita semua orang percaya itu adalah keluarga Allah. Mau gereja manapun,
denominasi manapun, kelompok manapun, kita semua kalau percaya sama Tuhan, kita adalah keluarga Allah. Pertanyaan, tapi kenapa kok banyak sekali gereja? Dan gerejanya beda-beda semua. Dan ada aliran yang berbeda-beda. Betul? Ada yang pernah nanya seperti itu? Kalau aku bisa bilang, ya karena setiap gereja itu ada beberapa hal yang berbeda. Tuhannya berapa? Satu. Tuhannya satu, Tuhannya sama. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda satu gereja dengan yang lain. Aku mau kasih gambaran. Kalau orang percaya, boleh next. Orang percaya itu seperti keluarga. Karena kita orang percaya adalah keluarga Allah. Gereja itu seperti apa? Rumah. Aku punya dua keluarga. Yang pertama adalah keluargaku sendiri di mana aku besar. Mamahku, kakak adikku. Dan aku sebenarnya 3 keluarga. Sekarang aku berkeluarga dengan Jessica. Kita tinggal di satu rumah sendiri. Tapi aku juga punya keluarga satu lagi. Karena aku menikah dengan Jessica, keluarganya Jessica jadi keluargaku. Dan mereka tinggal di tempat yang lain juga. Beda lokasi, beda yang diajarkan di dalam rumah, tapi satu keluarga. Di dalam rumahnya mertuaku, mungkin mereka mengajarkan bahwa kalau kamu makan harus di meja makan. Di rumah keluargaku, kita mau makan di ranjang, mau makan di sofa, mau makan di depan TV, terserah. Beda? Masih keluarga enggak? Masih. Di dalam keluarga yang sama, lokasinya bisa berbeda, rumahnya berbeda, tetapi kita tetap satu keluarga. Betul? Nah, ketika kita ini berbicara tentang keluarga Allah, kita pun satu keluarga, tapi rumahnya beda-beda. Dan di dunia ini, enggak usah dunia ini, Surabaya aja, gerejanya sudah banyak sekali, betul? Banyak sekali gereja di Surabaya. Tetapi gereja dengan jemaat yang paling banyak, ada yang tahu gereja apa? GSCS, ada yang bilang GSCS, ada yang bilang mungkin GMS, salah. Gereja dengan jemaat terbanyak adalah GJJ. Tahu apa? Gereja jalan-jalan. Maksudnya apa? Aku ke gereja sini, nanti ke gereja sana, nanti ke gereja sana lagi, nanti aku ke gereja yang satunya lagi. Sebetulnya boleh atau enggak sih? Salah enggak sih kalau aku ke gereja lain? Enggak salah. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh mau datang ke sini nanti siang mau pergi ke gereja lain. Silahkan, enggak apa-apa. Tapi izinkan aku untuk menyampaikan satu hal kepada kalian hari ini. Kemanapun kamu pergi, pastikan kamu tahu rumahmu di mana. Kemanapun kamu pergi, pastikan kamu tahu rumahmu di mana. Jangan sampai kamu mau pulang dan baru sadar ternyata nggak punya rumah. Ngerti semua? Boleh kembali ke yang sebelumnya? Mau kemanapun boleh. Tetapi ingat, pastikan kamu punya rumah. Jangan sampai kamu pergi dan ketika kamu mau pulang kamu enggak tahu ternyata enggak punya rumah. Baru sadar ternyata aku enggak ada rumah. Rumah berbicara tentang apa? Berbicara tentang gereja. Now, next. Hari ini aku mau menyampaikan, you can be in a family but not be a part of the family. Kamu bisa ada di dalam keluarga tetapi tidak menjadi bagian dari keluarga itu. Berat. Kita bisa ada, hadir fisik, secara fisik ada di keluarga itu. Tapi kita tidak bagian dari keluarga itu. Begitu juga kita bisa ada di sebuah gereja. Tetapi kita enggak menjadi bagian dari keluarga Allah yang ada di gereja itu. Yang ada di rumah itu. Banyak orang cuma ada di keluarga Tuhan tapi tidak menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Mereka datang, mereka makan, kalau ngomong makan itu apa? Mendengarkan firman, setelah itu apa? Pulang. Datang makan pulang, datang makan pulang, datang makan pulang. Tahu yang seperti itu apa? Bukan keluarga, itu namanya tamu. Datang makan pulang itu adalah tamu, berarti apa? Tempat itu bukan rumahmu. Karena di sebuah rumah, aku bukan cuma datang, makan, dan pulang. Aku bagian dari rumah itu.
Ngerti, nangkep semua? Kita menjadi bagian dari sebuah rumah. Kalau di dalam gereja kita menjadi bagian dari gereja, itu artinya apa? Kita membuka diri kita sama-sama belajar, kita sama-sama menegur, mengasah, mengasihi, mendukung. Kita lakukan bersama-sama, karena apa? Ini rumahku. Kalau kita cuma bertamu, diasah sakit sedikit, aduh, pergi, pindah gak kembali. Karena apa? Bukan rumahku, aku cuma bertamu. Kalau aku memutuskan ini rumahku, mau gesekan sesakit apa, berapa kali pun, seenggak enak gimana pun, aku akan tetap di sini. Kenapa? Karena aku di sini bukan untuk ada di keluarga, tetapi menjadi bagian dari keluarga. Dan di rumah ini ada hal-hal yang kita percayai, dan salah satu hal yang sangat penting di gereja ini adalah Kersel, katakan Kersel. Siapa yang di sini sudah ikut Kersel? Puji Tuhan. Oke, Kersel. Kersel itu karena kalau aku kembali ke contohnya tadi ya. Kalau rumah ini cukup besar karena penghuninya kita ini cukup banyak. Kita ini masuk ke dalam kelompok yang lebih kecil. Gambarannya kalau tadi gereja adalah sebuah rumah, Kersel ini adalah sebuah kamar, katakan kamar. Kersel ini adalah kamar di mana kamar ini dihuni oleh sekelompok orang. Betul? Kelompok yang lebih kecil mereka berkumpul di ruangan itu. Dan fungsinya Kersel itu apa? Sama. Saling mengasah, saling menegur, saling mengasihi dan saling mendukung. Kita bertumbuh bersama-sama, kita merayakan semuanya bersama-sama. Wah, kita melakukan semuanya bersama-sama. Kersel itu adalah tempat untuk berbagi suka duka, keluh kesah, pengalaman dan juga firman Tuhan. Dan hari ini untuk mengakhiri firmanku, aku mau mengajak Kak Adi untuk naik ke atas. Boleh kasih tepuk tangan untuk Kak Adi? Kak Adi ini pernah sharing tentang pengalamannya dan aku sangat diberkati. Tapi aku hari ini minta dia untuk sharing sekali lagi tentang bagaimana hidupnya ketika dia hidup bergereja, bergabung dalam keluarga Allah dan juga masuk di dalam Kersel. Boleh? Oke, silakan Kak Adi. Silakan. Shalom. Shalom. Halo. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pastor buat kesempatan yang baik ini. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adi. Saya asalnya dari NTT. Asal saya dari NTT. Saya di Surabaya sini dari tahun 2011. Tujuannya ke sini untuk bekerja dan sampai sekarang ini saya masih berada di sini. Tapi sehari-hari saya ini kegiatannya cuma jalan-jalan. Jadi hari Minggu itu saya gunakan waktu itu untuk keluar kota, touring. Hampir semua wilayah di Jawa Timur ini saya sudah datangi. Bahkan pernah sampai ke Bali juga sepeda motoran. Ya hobinya cuma itu aja. Hingga suatu waktu saya ketemu dengan seseorang yang mengubah saya untuk bisa kembali lagi ke gereja, datang kepada Tuhan. Tapi sayang orangnya sekarang nggak ada di sini, dia lagi di bawah. Dan saya terima kasih juga buat orang itu sudah mengajarkan saya banyak hal, dan juga teman-teman di sini dari komunitas Kersel Ceria juga terima kasih sudah menerima saya, sudah mengajarkan saya banyak hal. Terima kasih juga buat Pastor sudah kasih kesempatan saya untuk bersaksi. Dan saya menutup kesaksian saya ini dengan satu ayat yang jadi pedomannya saya,
itu di Kolose 4 ayat 2 yang bunyinya bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Itu adalah ayat yang jadi pedomannya saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Kak Adi. Tadi Kak Adi sudah sharing kesaksiannya dia bagaimana sebelum dia sebelum bergereja di sini, betul ya Kak Adi ya? Sebelum bergereja di sini, sebelum ikut Kersel, kalau hari Minggu touring, sebetulnya kalau kita lihat hari Minggu itu kalau tidak ada ke gereja itu bisa kemana? Aduh, bisa pergi ke mall, bisa jalan-jalan keluar kota. Tetapi kita di sini itu bukan karena terpaksa, betul? Kita di sini karena kita ini memilih untuk ada di tempat ini. Sama seperti kalau kita kumpul keluarga. Apakah kita kumpul keluarga karena kita harus atau karena kita kepingin untuk kumpul sama keluarga kita? Apakah karena kita harus atau karena ada kerinduan untuk kumpul bersama-sama dengan keluarga kita? Amin. Hari ini aku mau ngomong bahwa kalau kalian gak pernah punya keluarga Allah atau keluarga gereja dalam kehidupan kalian, give it a try. Cobalah. Dan aku mau mengundang kalian untuk bergabung dengan kita di keluarga gereja di tempat ini. Kalau belum punya, kalau sudah punya, ya kita sama-sama keluarga, silakan pulang ke rumah masing-masing. I'm kidding, enggak, bergurau. Tapi intinya adalah ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, kalian akan sadar hidup kalian pelan-pelan akan berubah. Aku ingat waktu aku sama Jesse ikut Kersel bersama dengan couple-couple yang lain karena kita baru menikah. Di mana kita mengalami sebuah masalah, pastor pun juga mengalami masalah sama. Dan waktu aku sharing sama mereka, mereka bilang kita juga pernah ngalami kayak gitu. Kita gak nyangka, wah ternyata pernah ya kayak gitu. Terus gimana waktu itu? Mereka mulai bercerita apa yang mereka lewati, apa yang mereka lakukan. Dan itu menjadi sebuah hikmat bagi aku dengan Jesse. Di gereja ini kita tidak ada yang sempurna. Pendetanya pun tidak ada yang sempurna. Pendeta bisa salah. Tetapi yang aku mau pastikan adalah apa? Di gereja ini kita sama-sama bertumbuh. Amin. Kita bertumbuh bersama sebagai keluarga. Setelah ibadah ini, di bawah akan ada kumpul-kumpul bersama antara Kersel. Dan kalau kalian ada kerinduan untuk kepingin menjadi bagian dari keluarga, aku mau ngundang nanti turun, jangan langsung pulang. Turun jangan belok kanan, turun belok ke kiri. Yang dimana ada bau makanan yang sangat enak. Ya. Kita akan makan bersama-sama, kita akan have fun sama-sama, dimana kalian bisa kumpul dan mengenal satu dengan yang lain. Kita dari dulu sudah ngomong, tak kenal maka tak sayang. Gimana mau sayang kalau nggak kenal? Ayo join di dalam Kersel. Ayo join bersama-sama dengan kita bertumbuh bersama-sama. Jangan cuma ada di keluarga, tapi jadilah bagian dari keluarga. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh minta tim PAW untuk naik ke atas. Hari ini kalau firman ini berbicara kepada kalian. Aku harap firman ini berbicara kepada setiap kita. Walaupun kita sudah masuk Kersel atau sudah bergereja atau belum kemanapun. Tapi aku percaya bahwa firman ini ketika betul-betul kita lakukan. Gak cuma dengarkan tapi kita lakukan. Hidup kita akan berubah. Mari kita tutup mata kita bersama-sama. Tuhan kami mengucap syukur atas hari ini. Kalau kami telah mendengarkan firman-Mu. Tentang bagaimana di dalam fellowship kita cuma tidak hidup sendiri, tapi kami punya saudara dan saudari dalam iman, di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami sekarang tidak sendiri. Karena Engkau bersama-sama dengan kami, tetapi juga ada orang-orang di sekitar kami yang peduli terhadap kami. Kami rindu untuk bertumbuh bersama, kami rindu untuk berubah bersama. Dan hamba-Mu berdoa biarlah semua teman-teman yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan online Tuhan. Biar Engkau memberikan sebuah kerinduan untuk berkumpul bersama dengan keluarga-Mu di dalam gereja Tuhan. Dimanapun itu berada, tetapi ada sebuah kerinduan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kita tidak mau menjadi orang yang bebal, kami mau untuk diasah.
Kami mau untuk belajar Tuhan, kami mau untuk mendukung satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain. Dan kami mau untuk menjadi keluarga di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau memberikan penuh dengan pengucapan syukur dan sukacita atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dan atas apa yang telah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, katakan bersama-sama, amin, amin. Silakan memberikan persembahan melalui kotak di depan atau QR yang disediakan. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi, saya undang bangkit berdiri semua. Serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Pujian mukjizat terjadi, mengalir kuasa, nyalakan api, nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa, nyalakan api, nyanyi oh 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 oh. Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Jangan gitu guys, nanti ngeblank loh guys. Oke, baik. Jadi hari ini siapa yang diberkati? Semua diberkati, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, karena hari ini kita sudah diberkati, jangan lupa nanti setiap harinya, nanti kita juga harus jadi berkat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, yang pertama, jangan lupa kita ada ibadah for setiap hari Minggu jam 11, oke? Jangan telat dan jangan sampai ketinggalan, oke? Dan kemudian habis gini kita juga ada carousel. Nah, carousel di bawah kan kita barusan ini dikenyangkan rohani ya teman-teman. Jadi habis gini jasmaninya yang dikenyangkan, oke? Amin. Kemudian nanti kita habis gini ada bakar-bakar bersama, masak-masak bersama, gathering gitu. Jadi aku harap kalian yang belum join carousel, kita nanti bisa ketemu, bisa saling kenal, oke? Dan oke, yang terakhir kalau misalnya ada yang butuh didoakan, di belakang sana ada yang membawa sign-sign itu, nanti silahkan langsung ke sana ngomong untuk minta didoakan. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita doa deklarasi. Baik, kita mulai ya. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. Thank you.